Oke, selamat pagi. Selamat datang di BPHL Talk, obrolan santai seputar regulasi dan isi hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Halo sahabat BPHN, ini adalah segmentasi LegalNet, acara yang membahas isu-isu strategis yang ada di kementerian atau lembaga. Untuk saat ini kita akan membahas seputar perlindungan hukum bagi tenaga migran Indonesia. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, yaitu Mas Iqbal, penyuluh hukum ahli muda dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang sering disingkat dengan BP2MI. Pada sesi kali ini kita akan membahas mulai dari tugas dan fungsi BP2MI, dasar hukum pelaksanaan kinerja BP2MI dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tenaga migran, juga ruang lingkup pekerja migran, sampai dengan bagaimana strategi strategi bagi perlindungan tenaga migran di Indonesia, baik jika terjadi permasalahan hukum dan lainnya. Oh ya, kita sapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Mas Iqbal, apa kabar Mas? Halo Bu Eni, alhamdulillah baik, sehat. Waduh, sehat ya Mas ya. Semoga wajahnya sudah segar nih ya Mas Iqbal ya, sudah sangat cerah dan semangat. Semoga sahabat BPHN yang lainnya juga secerah dan sesemangat Mas Iqbal pada pagi hari ini ya Mas ya. Amin, amin. Oke, amin. Terima kasih atas kehadirannya Mas Iqbal. Oh iya, sahabat BPHN, jika ingin nanti ada yang ingin bertanya atau menanggapi setelah para narasumber kita memberikan paparannya, silakan ketik di kolom komentar. Pastinya narasumber kita, Mas Iqbal, akan senang menjawabnya. Bukan begitu ya Mas Iqbal ya? Tentu. Siap. Tentu, Baik, gini Mas Iqbal, mungkin pagi hari ini kita mulai beberapa pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih. Nanti setelah masuk pada sesi di mana kita akan membahas terkait strateginya, kita kupas habis saat ini ya. Okay. Oh iya Mas Iqbal, saya mau tanya dulu beberapa pertanyaan nih. Badan Pekerja Migran Indonesia disingkat dengan BP2MI, sebelumnya bernama Badan Penetapan Nasional Perlindungan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI ya. Baik. Yaitu sebuah lembaga pemerintah non-kementerian ya dulu ya. Oke. Yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ya. Baik. Oke. Yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya, secara terkoordinir dan terintegrasi tentunya ya Mas Iqbal ya. Oke. Lembaga ini pertama kali dibentuk lembaga BNP2TKI itu ya pada dengan dasar hukumnya Perpres ya Mas Iqbal ya, Perpres 81 tahun 2006 ya, betul. Terus sebelum diganti menjadi BP2MI ya. Dan BP2MI juga dasar hukum pelaksanaan kuatnya adalah berdasarkan Perpres juga ya Mas Iqbal ya, Perpres 2019 ya. Oke, baik. Sekarang dipimpin oleh Bapak Beni Ramdhani ya sebagai kepala badannya ya, Mas Iqbal ya. Oke, baik, dari tadi diskusi kecil kita ya, saya punya 3 pertanyaan nih Mas Iqbal nih. Pagi-pagi diberondong dengan 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, sahabat BPHN ya, semoga bisa memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat nih, karena narasumber kita langsung dari orang yang berkompeten dari BP2MI-nya. Baik, yang pertama nih Mas Iqbal ya, apa saja yang menjadi dasar hukum BP2MI dalam melaksanakan perlindungan tenaga migran? Yang pertama nih dasar hukumnya. Kemudian saya tanya lagi nih, biar semua sahabat BPHN mengerti juga nih. Terus yang menjadi tugas fungsinya nih BP2MI seperti apa nih ya? Dan yang ketiga, kalau tadi kan dari BP2TKI berubah menjadi BP2MI, sehingga perubahan nomenklatur tersebut akan merubah dong atau tidak nih tusi dan lain sebagainya. Mohon dari ketiga itu bisa dijelaskan untuk sahabat BPHN yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Silakan Mas Iqbal.
Selamat pagi sahabat BPHN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni dan BPHN yang sudah mengundang BP2MI dalam hal ini saya ke acara BPHN Talks yang menjadi sisi positif bagi kami juga, karena kami juga terbantu bahwa sisi pelindungan pekerja migran Indonesia bisa disuarakan melalui forum ini. Oh iya. Ya. Jadi dasar hukumnya memang dulu kami bernama BNP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang mana dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan dasar Perpres 81 2006. 2006 ya. Ya, jadi badan ini dirasa kemudian sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan dari perlindungan pekerja migran, maka dilakukanlah perubahan terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 39 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dan kemudian atas perubahan peraturan perundang-undangan ini membawa konsekuensi adanya perubahan tata kelola. Perubahan tata kelola ya. Dari yang sebelumnya di Undang-Undang 39 tahun 2004 itu bicara heavy-nya lebih kepada penempatan, tapi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 kita akan lebih banyak bicara tentang bagaimana melindungi pekerja migran. Artinya bukan tidak ada penempatan, ada tentu saja penempatan tetap terus berjalan, namun penempatan itu harus lebih bertanggung jawab dan mengutamakan unsur perlindungan dalam penempatan tersebut. Itu. Kemudian kita juga menggunakan nomenklatur bukan perlindungan seperti BNP2TKI, perlindungan pakai R. Oh, perlindungan ya. Iya, tapi di BP2MI kita menggunakan diksi pelindungan. Pelindungan. Ya, tanpa R. Gitu, Kenapa tanpa demikian? Karena pelindungan itu memaknai bahwa konsep pelindungan yang secara menyeluruh. Jadi tidak terputus, oleh karenanya Undang-Undang 18 ini juga mengandung unsur-unsur yang baru dan lebih maju, yaitu tidak hanya melindungi pekerja migran itu sendiri, tapi juga beserta keluarganya. Dan hal ini sudah sesuai dengan Konvensi Internasional nomor 1 tahun 1990 tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Jadi kita sudah sesuai. Nah, dasar hukum ini juga diperkuat dengan adanya Perpres nomor 90 tahun 2019 tentang pembentukan kelembagaannya. Dan di situ diamanatkan adanya badan yang mengurusi pelindungan pekerja migran yang bernama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. BP2MI dimulai itu ya? Atau BP2MI. Siap. Begitu. Nah, kemudian atas perubahan ini juga secara struktur administratif lembaga kami juga berubah. Yang tadinya lembaga kami itu heavy-nya pada fungsi, sekarang di BP2MI pembagian tugas dalam struktur kami itu berdasarkan kawasan-kawasan. Fungsi ya, sekarang perkawasan. Jadi ada beberapa kawasan di kami, kawasan Eropa Timur Tengah, kawasan Asia Afrika, kemudian kawasan Asia Pasifik, Amerika Pasifik, Amerika Pasifik. Kemudian kami juga dibantu oleh satu sekretariat utama. Jadi ada 4 eselon 1. Eselon 1 ya, gitu. Wah, berat juga ya tanggung jawabnya. Lumayan, sekarang ya. lumayan. Udah sangat. Tapi tetap semangat. Semangat ya. Karena biar bagaimanapun kita kan dalam rangka melindungi, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran ya. Luar biasa. Semoga bisa tambah lebih berkarya dan berkinerjanya yang ekstra ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya nih saya baru tahu sih sedikit ya tentang pekerja migran Indonesia atau PMI itu ya. Nah, kalau saya pernah membaca ya, itu sebutan bagi setiap warga Indonesia yang akan datang, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia. Dulu konteksnya masih wilayah ya. Sekarang kan tadi seperti Mas Iqbal bilang ya, udah pembagiannya kawasan gitu ya. Betul. Kemudian istilah ini menggantikan kalau dulu TKW dan TKI ya. Nah, saat ini sering pekerja-pekerja itu nih ya dikonotasikan sebagai ya
buruh orang Iya. ya seperti apa ya gitu ya. Saya pekerja kasar gitu Iya, ya, iya, yang iya. dan pekerja rumah tangga. Mungkin iya. sekarang sudah beda mungkin Iya, ya Mas sudah Iqbal berkembang. ya. Sudah berkembang ya, tidak konotasi itu tidak dipakai lagi Iya. mungkin kan ya. Iya. Oke. Dan saya juga pernah membaca dan ingat-ingat nih ya, sejak 9 Maret 2007 itu ya, kegiatan operasional di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri itu sudah yang tadi seperti Mas Iqbal jelaskan kan, sudah berubah gitu ya, dan saat ini dipegang oleh BP2MI ya. Nah, pertanyaan saya nih, biar sahabat BPHN ya, halo sahabat BPHN, masih asik menyaksikan kita di sini ya, sahabat BPHN ya. Pertanyaannya simple sih sebenarnya, tapi biar kita tahu semua ya, apa sih tuh yang terkait dengan pekerja migran atau PMI itu seperti apa? Terus mungkin bisa dijelaskan juga ada keluarga pekerja migran Indonesia itu seperti apa? Oke, boleh dong biar sahabat BPHN tahu semuanya. Silakan Mas Iqbal. Baik, jadi memang adanya perubahan undang-undang turut berubah peristilahan untuk penyebutan warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, Bu Heni. Dan juga untuk sahabat BPHN juga ketahui bahwa penyebutannya adalah saat ini adalah menjadi pekerja migran Indonesia. Oke, Adapun pekerja migran ya. Iya, betul. Adapun disebut demikian itu kenapa? Karena memang pemerintah ingin melakukan refreshing ya. Jadi penyegaran terhadap peristilahan yang sudah sangat lama TKI tersebut dan lebih banyak dicitrakan sebagai pekerja rendahan, sumber masalah. Nah, iya ya, dulu yang seperti apa? itu ya. Kalau kita lihat berita kan isinya masalah aja gitu. Kemudian juga bodoh gitu kan. Itu dia. Nah, padahal pekerja migran Indonesia itu tidak semuanya seperti itu gitu. Adapun masalah itu hanya kasuistik yang tidak terlalu besar kalau dibanding dengan jumlah keseluruhan. Oke. Nah, itu kemudian peristilahan seperti itu. Nah, menurut undang-undang sendiri perlindungan itu didefinisikan ada CPMI, calon pekerja migran Indonesia, gitu. ada pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran Indonesia. 3 ya, CPMI, PMI dan keluarga PMI. Ya, itu adalah subjek-subjek yang merupakan tugas pelindungan bagi BP2MI. Bagi 2 PMI ya. Calon pekerja migran Indonesia sendiri definisinya adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan terdaftar di bidang di instansi di bidang ketenagakerjaan, kemudian untuk bekerja ke luar negeri. Nah, artinya apa? Ada 2 esensi di situ, bahwa yang disebut sebagai calon pekerja migran Indonesia itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Apa aja syaratnya itu? Ada syarat dokumen dan ada syarat umum ya, Bu ya. Kemudian juga dia juga terdaftar. Terdaftar itu artinya dia harus menjalani proses registrasi yang dilakukan di instansi di bidang ketenagakerjaan di domisilinya masing-masing. Dalam hal ini melalui Dinas Ketenagakerjaan. Nah, itu. Kemudian ada yang disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi kalau calon ini dia masih pra keberangkatan istilahnya. Kalau pekerja migran Indonesia itu lebih umum lagi, yaitu seluruh tenaga kerja Indonesia yang akan sedang atau telah bekerja di luar negeri. Di luar negeri ya. Jadi memang yang sejak kapan warga negara itu disebut pekerja migran Indonesia? Sejak dia berproses sebelum keberangkatannya sampai kepulangannya di tanah air. CPMI-nya itu ya? Ya. Nah, kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan tugas pelindungan BP2MI yang diamanatkan undang-undang bahwa pelindungan pekerja migran itu harus melalui 3 tahap. 3 tahap. Yaitu ini juga ya, ketat juga ya kalau seperti itu ya. Iya. Jadi pelindungan secara menyeluruh begitu, dari tahap sebelum keberangkatan, pada saat bekerja dan setelah bekerja. Nah, sebelum, setelah, tadi apa? Sebelum ya? Sebelum bekerja, sebelum sedang bekerja, selama bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Setelah ya. Nah, sehingga ini setelah bekerja pun pemerintah masih punya tanggung jawab terhadap PMI kita, karena kita punya keinginan supaya PMI itu bisa berdaya guna di tanah air, ya menjadi wirausahawan ataupun pekerja-pekerja terampil lainnya, gitu. Kemudian ada istilah juga keluarga pekerja migran Indonesia. Ini yang membedakan juga bahwa perlindungan itu tidak hanya pada pekerja migran, tapi juga pada keluarganya. Siapa aja yang dimaksud dengan keluarga ini? Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 itu disebut adalah suami, istri, anak atau orang tua, termasuk hubungan karena putusan dan atau penetapan
pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama di luar negeri. Jadi yang dimaksud keluarga ini tidak dalam arti sempit, bapak, anak, istri, ya begitu, tapi juga keluarga yang bersama di luar negeri dengan pekerja migran itu disebut keluarga. Oh gitu. Ya, misalnya dia bekerja pada majikan tertentu begitu ya, tinggal satu rumah dalam waktu yang lama, itu bisa disebut sebagai keluarga ataupun sebagai akibat dari putusan pengadilan. Oh gitu. Angkat anak ataupun pernikahan karena putusan pengadilan ataupun yang tinggal bersama. Tinggal bersama. Ya, jadi memang ini sangat luas gitu. Luas ya. Waduh, sahabat PPHN cukup ini banget ya, cukup berat juga ya, dan cukup semua sudah mengetahui terkait dengan tadi ya, kita sudah membahas dasar hukumnya sudah ya Mas Iqbal ya, kemudian tugas dan fungsi yang dari perubahan nomenklatur tersebut kita sudah bahas, terus kita juga sudah membahas tadi bagaimana seorang yang ingin menjadi tenaga migran, beberapa syaratnya mungkin sedikit ya, baru dijelaskan syarat administrasi, nanti kita akan bertanya nih sama Mas Iqbal nih ya. Tapi gini Mas Iqbal, ini kan juga kita juga ada beberapa pertanyaan ya. Kita mau gimana nih? Mau kita jawab sedikit dulu atau kita teruskan gimana dulu nih? Silakan, mungkin bisa interaktif ya. Gitu ya. Baik. Di sini ada pertanyaan nih ya dari Instagram Nurul Rohmah. Pertanyaannya begini Mas Iqbal. Pak, sejauh mana cakupan perlindungan hukum bagi pekerja migran? Nah, kemudian berbicara tentang perlindungan hukum, bagaimana proses advokasinya jika terjadi kasus kekerasan pada pekerja migran kita, baik di Indonesia maupun baik di mana tuh, di luar Indonesia, kepada siapa masyarakat melapor? Padahal ini nanti bisa kita tarik ya untuk nanti bagaimana strategi-strategi yang dilakukan BP2MI ya dalam menangani permasalahan ini. Boleh untuk dijawab dulu ya, Iqbal ya? Baik. Pak Nurul, bapak atau ibu ini nih? Ibu nih, sepertinya ibu ya? Nurul Rohmah. Ya. Jadi sebenarnya perlindungan pekerja migran Indonesia itu mengamanatkan bahwa perlindungan itu terdiri dari 3 aspek. Aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Nah, terkait dengan perlindungan hukum sendiri itu meliputi perlindungan administratif ya. Kemudian juga perlindungan terkait dengan penempatan luar negeri, perjanjian kerja dan seterusnya. Misalnya untuk ditempatkan pekerja migran itu ke negara tujuan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Negara tersebut harus punya perjanjian dengan pemerintah kita. Kemudian negara tersebut juga memiliki aturan ketenagakerjaan yang melindungi tenaga kerja asing. Kemudian juga memiliki peraturan mengenai jaminan sosial tenaga kerja asing. Misalnya itu segi dari perlindungan hukum. Kemudian juga pemerintah juga berhak melakukan penghentian penempatan, misalnya negara tersebut memang dalam kondisi peperangan, bencana alam dan seterusnya, seperti itu. Kemudian juga ada fungsi-fungsi perlindungan hukum yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan. Misalnya kekonsuleran, kemudian kewajiban penyediaan advokat ketika ada permasalahan hukum di negara setempat dan seterusnya. Kemudian juga tadi apa Bu? Jadi terjadi kasus kekerasan dia mau lapornya kemana nih? Lapornya kemana? Kita punya hotline, Bu Heni, teman-teman pekerja migran ataupun sahabat BPHN yang memiliki keluarga ataupun teman atau orang tua yang memang bekerja ke luar negeri, ketika terjadi permasalahan bisa menghubungi kami melalui 0800.000. 0800.000 sahabat BPHN bisa nanti ke 0800.000 atau kalau di BP2MI sendiri di kantornya gitu mempunyai layanan dan bisa juga melalui kantor-kantor kami yang tersebar di berbagai daerah, Bu Eni. Jadi kami memiliki kantor di daerah itu di kantor BP3MI namanya, itu ada berkedudukan di ibu kota provinsi. Di 33 provinsi itu ada? Belum 33 provinsi. Lebih jelas nanti bisa buka website kami. Boleh ya. Tapi kami juga ada yang ada di kabupaten kota. Disebut sebagai P4MI. P4MI. Kalau BP3MI itu Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau P4MI itu Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia. Berarti sudah sampai kabupaten kota. Kabupaten Sahabat kota. BPHN sudah sampai ke kabupaten kota nih. Jika terjadi ada permasalahan Ya. TK ya, bukan Nah, TKI PMI. lagi, sekarang Pekerja PMI Migran ya, pekerja Indonesia. migran Ya. Indonesia. Ya, Oke, siap. bisa menghubungi rekan-rekan kami di sana dan insya Allah segera ditangani. Dan kami selalu kalau ada informasi akan kami tidak lanjuti. Oke. Jadi begitu. Wah, itu ya Ibu Oh iya, sedikit Nurul lagi Bu Rahmas. Heni. Iya, gimana? Kalau memang si korban berada di luar negeri katakanlah dan punya akses komunikasi, bisa juga bisa melalui keluarganya di tanah air yang bisa melaporkan. Oh gitu. Mewakili. Jadi dia menghubungi keluarga Ya. dan keluarga bisa, Bisa sebagai melaporkan kepada kepanjang kami. tanganannya ya, Ya. melapor ke tempat-tempat dan website yang tadi Ya. sudah disampaikan ya. Iya. Ataupun lewat perwakilan Indonesia di sana. Oh iya, di KBRI-nya istilahnya ya, boleh melapor ke sana ya. Baik Mas Iqbal, itu ya tadi pertanyaan pertama nih. Ya. Ternyata sahabat BPHN antusias nih untuk kegiatan pagi hari ini ya. Semoga masih bisa memberikan manfaat yang banyak untuk terkait dengan pekerja migran saat ini ya. Ya. Baik, tadi terputus nih Ya. pertanyaannya ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ya. Mas Iqbal syarat-syarat PMI itu seperti Ya. apa, tapi Ya. baru sekelumit nih, baru Ya. hanya administrasi. Tapi kita kan nggak tahu nih sejauh mana administrasi dan bagaimananya ya. Betul. Boleh dong gimana nih dijelaskan secara Ya. rinci terkait dengan untuk bisa menjadi tenaga migran yang legal tentunya ya, jangan yang nggak legal nih. Kalau nggak legal nanti ketika kita tersandung permasalahan hukum, mau gimana kita? Jangankan permasalahan ketika kita mau berangkat saja ya, intinya kita juga sudah kalau terkena masalah ya kita dikembalikan ke Indonesia dan kita menjadi ya orang yang bermasalah, kan kita tidak mau seperti itu ya Mas Iqbal ya. Silakan Mas Iqbal, bisa dikasih pandangan buat kami semua sahabat BPHN. Baik, jadi sebenarnya untuk bekerja ke luar negeri sudah ditetapkan melalui undang-undang, yaitu seorang calon pekerja migran Indonesia itu harus berumur minimal 18 tahun. 18 tahun ya. Sehingga apabila ada penawaran kerja, sobat BPHN dimanapun berada, bisa diinformasikan pada lingkungannya. Apabila ada penawaran di bawah umur 18 tahun sudah pasti ilegal. Oh gitu ya. Sudah pasti ilegal. Yang kedua, dia juga harus memiliki kompetensi. Jadi kita ingin setiap calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat dia sudah siap kerja dengan keterampilannya, sehingga kita harapkan nantinya mengeliminir kemungkinan terjadinya permasalahan. Oh iya, permasalahan hukum yang Ya. banyak digaungkan di media massa Betul. dan sebagainya ya, mengerikan itu memang ya Mas Iqbal ya. Permasalahan komunikasi juga, gitu kan. Ini harus disiapkan gitu. Kemudian yang ketiga juga kita ingin sudah dipastikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Dan ini biasanya dilakukan medical check up dan dibuktikan dengan sertifikat. Lengkap ya itu ya, Lengkap. pastinya medical check up-nya ya. Ya, melalui sarana kesehatan yang memang sudah ditunjuk untuk itu. Dan itu difasilitasi oleh BP2MI-nya sendiri atau Ya, memang nanti- yang pelamarnya? Maksudnya mau pekerja migrannya? Nanti pekerja migran itu akan kita infokan di mana sarkes-sarkes yang memang sudah terotorisasi. Oh, berarti jelas Ya, ya. ya. Oke. Ataupun kalau dia berangkat melalui PT-PT, PT-PT sudah tahu itu kemana yang legal dan tersertifikasi. Oh, tersertifikasi. Ya, sudah tahu tempat-tempatnya. Oke, kemudian terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial. Oh iya, Ya, itu pasti artinya harusnya ya nanti. betul harus tuh. Karena terdaftar itu artinya dia terdata oleh pemerintah, baik oleh daerah maupun pusat, sehingga ketika terjadi sesuatu pemerintah juga bisa segera hadir untuk Oh membantu. iya, sudah jelas ya itu ya legalnya ya. Ya, betul. Kemudian jaminan sosial itu juga penting sebagai sarana perlindungan proteksi mereka, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Sehingga pekerja migran yang resmi itu paling tidak dia minimal punya 2 asuransi. Gitu. Asuransi yang ada diterbitkan oleh pemerintah, jaminan sosial tadi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan juga yang kedua asuransi yang wajib diberikan oleh pemberi kerja. Oh gitu. Ya, jadi insya Allah kalau dia resmi, apapun yang terjadi ada yang melindungi, ada yang bekerja untuk mereka. Oke. Gitu. Yang terakhir juga memiliki dokumen yang lengkap. Lengkap Nah, ya. Dokumen-dokumen ini yang sahabat BPHN juga kami mohon bantuan juga supaya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat adanya kadang-kadang digunakan modus-modus pemalsuan dokumen untuk memudahkan proses ataupun dengan jalur-jalur ilegal. Padahal ketika itu terjadi pemalsuan, ketika nanti ada permasalahan, Ya, tentu ini akan merugikan semua pihak, termasuk iya, apalagi betul pekerja ya. migrannya. Iya. Itu, Bu. Oh, itu 4 syarat ya. Iya. Syaratnya sebenarnya sih
tidak terlalu Iya, berat atau tidak terlalu berat. tidak terlalu berat Iya. ya. Yang penting terpenuhi, Iya. siap untuk berangkat Dan mau untuk melaksanakan. mau untuk melaksanakan. Ya. Oh iya, dokumennya Bu ya. Nah, dokumennya dokumen itu yang perlu dipersiapkan sahabat BPHN dan calon pekerja migran Indonesia, bahwa satu harus sudah ada surat keterangan status perkawinan. Oke, 100% Jadi ya. memang untuk menjelaskan pada siapa ini yang pertanggungjawaban dari sisi pribadi dari CPMI. Perkawinan. Tapi Iya. kalau yang misalnya dia Kalau masih belum menikah, ya tentunya dengan orang tua. orang tua ya, surat pernyataan mungkin ya, Ya, orang tua yang surat izin ya, Bu, ya. surat izin ya. Ya, kalau sudah menikah ya dengan pasangannya. Dan ini harus diketahui kepala desa. Oh gitu. Ya, kalau memang ini tidak ada cap ataupun sepengetahuan kepala desa, ini tidak sah. Oh ya, Gitu. jadi biar jelas-jelas ya, tahu ya ketika Ya. memang warganya atau siapa itu punya Ya, data. ya, dan di desa ataupun tempat dia tinggal juga bisa memonitor kan, Bu, Iya. ya. Itu. Kemudian juga dia harus punya sertifikat kompetensi tadi yang saya sampaikan. Ya. Kalau dia melakukan pelatihan tentu akan menerima sertifikat, itu juga harus dilampirkan. Iya. Kemudian sertifikat medical check up, kemudian juga paspor, visa, Iya bisa. dan pastinya harus dilengkapi dengan 2 perjanjian. Oh, perjanjiannya tuh. Ya, pertama perjanjian penempatan, itu adalah perikatan yang dibuat antara perusahaan yang memproses calon pekerja migran dengan pekerja migrannya. Berarti jelas ya, sebelum Jelas. berangkat dia sudah tahu akan Sudah ditempatkan clear. di mana ya, Betul. nggak apakah sama dia terkatung-katung di sana ya. Iya, seharusnya sudah Oke, tahu sehingga siap. akan kemana, sebagai apa, mendapat apa, kemudian kewajibannya apa. Oh iya, udah Nah, jelas ya di sudah situ jelas. ya. Dan yang kedua itu kemudian diikat dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu adalah perikatan antara pekerja migran dengan pemberi kerja. Itu pekerja migran. Ya, Oke. sehingga 2 komponen perikatan itu akan melindungi mereka dan memastikan hak tanggung jawab, kewajiban antara majikan dengan pemberi kerja, majikan dengan pekerja, dan juga perusahaan penempatannya. Ketika tidak sesuai, maka perusahaan itu bisa bermasalah hukum. Oh gitu, bisa ya itu ya. Wah, oke, jelas sekali nih Ya. yang diberikan oleh Mas Iqbal ya. Oke, sebenarnya namanya Muhammad Iqbal ya. Ya. Tapi saya biasa manggil Mas Iqbal, jadi Iqbal aja nggak apa-apa. Iya, kan nggak ya? apa-apa. Seperti itu ya. Ya. Oke Mas Iqbal, kayaknya teman-teman kita nih sebelum kita masuk kepada strateginya, Ya. ini juga ada beberapa pertanyaan nih. Kita baca dulu aja kali ya, Mas boleh, Iqbal ya. boleh, Bu, ya. Dari Instagram, dari File Justice nih. Ya. Pertanyaannya, apakah pekerja migran akan mendapatkan edukasi hukum dari penyuluh hukum secara berkala, terutama ketika akan berangkat ke lokasi bekerja? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang luar biasa nih Mas Oke. Iqbal nih, karena peran penyuluh hukum ini nanti akan bisa terjawab nih. Betul. Bisakah dia menjadi Bagian penting penyuluh? ya. Nah, ini penting karena saya sendiri sebenarnya sebagai penyuluh hukum Ya, ya. Saya juga senang nih ketika nanti kita memberikan edukasi, Ya. pemahaman hukum, pengetahuan hukum yang dipertanyakan oleh File Justice ini ya. Nah, itu ya Mas Iqbal. Terus satu lagi nih. Ada satu lagi nih Pak Narsum katanya gitu, Ya. Pak Narsum nih ya. Apakah penyuluh hukum juga punya kewenangan litigasi Ya. bagi pekerja migran yang terkena permasalahan hukum? Ya. Nah, kalau litigasi ini kan kita sebagai ASN kalau boleh dibilang kita tidak boleh masuk ke beracara ya. Tapi saya serahkan kepada Pak Narsum karena dia Ya. nanya satu lagi Pak Narsum. Ya, Oke, oke. silakan Mas Iqbal. Ya. Baik, yang pertama apakah ada edukasi hukum oleh penyuluh hukum? Iya. Ya, jawabannya ada, Bu. Oh, ada. Jadi memang penyuluh, tapi untuk penyuluh hukumnya perlu kami sampaikan juga, BP2MI baru aja punya penyuluh hukum nih. Oh iya, baru ya, baru. hasil Ya. hasil itu ya Rekrutan terakhir kemarin. perpindahan dari jabatan PDJL. lain ya. Ya, Oke. betul. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Kita ada penyuluh hukum sejumlah 48 orang Oh. yang tersebar di berbagai daerah, kantor-kantor unit kami dan juga di pusat. Dan ini memang menjadi PR dan juga tugas kewajiban kami untuk memperkuat edukasi hukum ini. Oke. Nah, adapun secara fungsional yang sudah berjalan, kita mewajibkan setiap proses pekerja migran yang memproses sebelum keberangkatannya itu untuk mengikuti kegiatan yang namanya orientasi pra pemberangkatan Oke. atau OPP. Di situ ya pemberian edukasi ya. Betul. Oke. Jadi disitulah kita akan berbicara mengenai beberapa topik atau materi yang relevan berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, kemudian mental ideologi, kemudian juga aturan kehidupan negara tujuan penempatan. Jadi di situ akan dielaborasi termasuk bahaya narkoba dan AIDS, HIV/AIDS. Jadi ini komponen-komponen yang kami berikan pada saat OPP dan diharapkan bisa membekali calon pekerja migran Indonesia bagaimana berkehidupan di sana dengan pola adat istiadat di sana, kemudian membawa diri dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Berbeda ya, jauh ini beda tentu berbeda dan menghadapi pemberi kerja yang punya karakter yang beraneka ragam jika dibandingkan dengan di Indonesia. Nah ini kami harapkan bisa memperkuat persiapan mereka. Di samping itu juga kami melakukan kegiatan pelepasan secara seremonial yang diinisiasi oleh Pak Kepala Badan, Pak Beni Ramdhani, khususnya untuk yang G2G ya, Bu Heni. Jadi di situ kita hadirkan pejabat-pejabat, kemudian tokoh masyarakat untuk membekali mereka melalui keilmuan ataupun semangat dan seterusnya untuk calon pekerja migran Indonesia G2G yang akan berangkat. Jadi itu salah dua satu pola yang kita secara reguler lakukan. Yang kedua tadi dari beberapa komponen tadi ya. Begitu, Bu. Yang kedua ada apa tadi, Bu? Yang kedua ya? Boleh itu ya. Kedua tadi yang kedua soal apa ini litigasi. Oh, litigasi. Baik. Litigasi. Ya, di BP2MI kami juga memiliki lawyer, Bu Heni, yang bisa membantu ketika terjadi kegiatan litigasi. Dan selama ini memang untuk beracara pegawai kami belum terjun langsung ke pengadilan dalam arti beracara begitu ya. Ke depan mungkin bisa nanti kita bisa pertimbangkan, namun kalau misalnya dukungan secara pro justisia kita sudah lakukan sejak lama. Contohnya saya sendiri beberapa kali itu membuat keterangan-keterangan ahli untuk penyelidikan maupun untuk peradilan. Jadi memang itu yang kami lakukan, Bu. Mungkin boleh kalau saya tambahkan ya, Mas Kibal ya. Tadi kan memberikan edukasi yaitu penyuluhan langsung ya, untuk sebelum para CPMI ini berangkat ya, istilahnya mungkin ketika nanti bermasalah seperti yang tadi dipertanyakan juga ya, nanti permasalahan-permasalahan itu bisa mungkin ada di BPDW nanti ada namanya layanan konsultasinya. Mungkin sudah kali ya. Kami sudah ada. Sudah ada. Jadi memang tadi yang saya sampaikan adalah terkait dengan penyuluhan yang mereka yang sedang berproses. Berproses mau berangkat begitu. Tapi kalau yang sifatnya lebih luas masyarakat, kita secara konsisten melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, di daerah-daerah di dekat wilayah kerja kami gitu. Kemudian secara konsultasi hukum juga bisa dilakukan di kantor unit kami juga, maupun secara online bisa melalui JDIH. JDIH kami itu ada ruang untuk konsultasi. Sahabat BPHN sudah komplit ya jawabannya. Boleh kita ke pertanyaan berikutnya kita jawab dulu di sini, kayaknya sepertinya banyak nih pertanyaannya nih ya, Mas Iqbal ya. Dari TikTok nih ya. Dari TikTok dari Alfun. Izin bertanya, apakah dari BP2MI juga memonitoring terkait isu kesejahteraan PMI? Kesejahteraan ya, seperti tidak sesuainya upah dari pekerja migran. Karena memang nih banyak ya permasalahan hukum itu ya baik dari upah, dari kekerasan, bahkan mungkin yang serem bisa dia membawa anak pulang ke rumah kan, seperti itu ya kasarnya ya. Boleh untuk dijelaskan kepada sahabat BPHN semua? Baik, memang ini adalah tantangan ya, Bu Heni, bagaimana memastikan bahwa apa yang diperoleh atau apa yang diperjanjikan itu memang sesuai dengan apa yang diterima ketika bekerja. Inilah pentingnya kesadaran pekerja migran juga dan juga perikatan perjanjian kerja. Nah, pemerintah sendiri membekali adanya dua perjanjian tadi yang kami sebutkan, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja adalah bagian dari untuk membentengi ini. Jadi ketika terjadi ketidaksesuaian, terjadi one prestasi begitu, maka kawan-kawan pekerja migran bisa melaporkannya kepada pemerintah dan pasti akan ditindaklanjuti. Karena ini adalah bagian dari hak yang harus dilindungi baik oleh regulasi nasional maupun internasional. Bagi pekerja migran itu ya. Tentu kalau ditanya apakah memperhatikan kesejahteraan, tentu pemerintah senantiasa memperhatikan itu. BP2MI sendiri kemarin termasuk menggawangi kenaikan gaji di Taiwan.
Oh gitu. Jadi kami mendorong karena lama tidak naik, kita ingin pemerintah Taiwan naikkan. Alhamdulillah disetujui Bisa, dan ya? Sekarang naik gajinya sudah dengan gaji yang baru. Oke. Di Hong Kong juga secara berkala itu setiap tahun gajinya juga naik. Naik ya? Ya, nah ini apakah krisis global nanti seperti apa terhadap itu nanti kita lihat. Tentu pemerintah akan mengawasi. Oke. Begitu. Berarti tadi ketika ada isu kesejahteraan itu Ya. Karena ada perjanjian kerja Ya. tadi. Ya, saya tambahin Bu Eni, kalau sampai kemudian gajinya juga tidak sesuai, nah maka itu dia. tentu ini menjadi tanggung jawab juga oleh perusahaan penempatannya. Berarti bisa dilakukan. Ya, pasti kita akan lakukan tindak lanjut. Iya, tindak lanjutnya ya. Ya. Sehingga apa yang menjadi kesejahteraan bagi para PMI ini sudah Ya, bagian concern pemerintah. Iya, siap. Oke, baik. Ini ada lagi nih Ya. dari Instagram dari Leni Verina. Nih Baik. kalau Leni Verina ini penyuluh hukum nih. Oke. Jadi penyuluh hukum yang ada di BPHN sepertinya ya, kalau saya tidak ini. Pertanyaannya begini, Ya. bagaimana kalau ada pekerja migran yang tidak bisa pulang karena dijual oleh agen dari Indonesia? Serem banget Oke. ya pertanyaannya ya. Sedangkan pihak pembelinya di sana minta ganti rugi biaya. Ya. Dia sudah membeli pekerja tersebut Oke. seperti perdagangan ini ya. Ya. Oke, kemudian sedangkan pihak korban sedangkan dan pihak keluarganya. korban sedangkan pihak Korban dan dan keluarganya keluarganya, tidak bertanggung jawab penanggung biayanya dan membebaskan pekerja tersebut. Oke. Gimana nih? Ya, saya terima kasih Bu Leni ya. Ya. Jadi Bu Leni sepertinya agak update nih Oke. tentang penyuluh hukum ya Bu Iya, ya. dia penyuluh hukum ini, Ya, salah satu terima penyuluh kasih hukum karena BPHN ini. Oh gitu. Iya. Terima kasih karena sudah concern di isu Iya, pekerja migran. siap. Jadi memang kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Timur Tengah Bu. Oh gitu. Jadi Timur Tengah itu kan sifatnya kafalah ya. Iya. Kafalah itu artinya kafil. Jadi dalam sistem kafil itu pekerja migran itu tunduk sepenuhnya kepada majikan. Jadi dengan sistem dalam tanda kutip jual beli tadi. Oh, Ketika iya. mereka membayar dianggap sudah membeli. Iya. Nah itulah kenapa kemudian Timur Tengah khususnya itu kita hentikan sementara untuk pekerja domestik atau pekerja migran yang bekerja pada perseorangan. Karena kita ingin dari sistem kafalah ini berubah menjadi sistem syarikah atau badan hukum. Jadi lebih mudah untuk ngontrolnya. Oh iya. Begitu. Ketika ada permasalahan kita jelas badan hukumnya bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Tadi ada saluran-saluran pengaduan ataupun kalaupun tidak punya saluran pengaduan bisa minta tolong warga negara, tetangga yang ada di sekitarnya. Karena ini kadang-kadang kan mereka direstrik ya Bu ya, Iya, iya. nggak boleh kemana-mana Iya, ataupun kabur saja. Oh gitu. Ya, kabur lari ke KBRI. Ya, karena bagaimanapun perwakilan itu adalah rumah Indonesia kecil Iya, yang paling KBRI dekat. itu ya. Ya, nanti dari sana kemudian akan berproses baik tindakan hukum selanjutnya ataupun pelaporan pengaduan baik ke BP2MI dan lain sebagainya. Akan ditindaklanjuti ya. Ya. Oke, baik. Kayaknya pertanyaannya cukup banyak nih, tapi ada satu yang belum Mas Iqbal untuk dijelaskan nih, karena Ya. ini tema pentingnya nih ya. Ya. Gini Mas Iqbal, kita kan pagi hari ini Ya. tema kita kan adalah strategi perlindungan hukum bagi pekerja migran. Ya. Tentunya tenaga migran tersebut sangat membutuhkan perlindungan dari Ya. negara ya. Meskipun tadi dari awal sudah tergaris nih sebenarnya ya, Ya. untuk menjawab strateginya seperti apa. Ya. Nah, untuk itu ini merupakan tugas dari BP2MI ya, Ya. dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, Ya. sekarang bisa dong dijelaskan nih strategi-strategi apa yang dilakukan oleh BP2MI Ya. jika terjadi permasalahan. Semoga permasalahan itu Ya. bisa meminimalisir nih ketika Ya. strategi-strategi jitu yang akan disampaikan oleh Mas Iqbal ini Ya. kepada sahabat BPHN ya, bisa Ya. nanti menjadi ketok tular ketika sahabat BPHN ini memberikan tadi Ya. edukasi bagi pekerja migran Indonesia. Ya. Boleh Mas Iqbal Ya. Baik. disampaikan? Terima kasih Bu Eni. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan PMI itu ada dua tujuan. Pertama, melindungi hak asasi manusia dari calon pekerja ataupun pekerja migran Indonesia. Yang kedua, melakukan pelindungan dari tiga aspek, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara hukum, Undang-Undang juga sudah memberikan tools ataupun peralatan untuk penegakan hukum
Jadi di Undang-Undang 18 itu sudah ditetapkan larangan-larangan dan juga sanksi pidana. Sanksi pidana juga complicated, tidak hanya mengenai pekerja migran tapi juga pejabat pemerintah. Oke. Jadi sangat ketat sekali. Dari pekerjanya sampai pejabatnya ya. Ya. Oke. Jadi sanksi pidana itu misalnya pemberian informasi yang tidak benar, penempatan di bawah umur, itu ada sanksi pidananya sendiri. Kemudian penempatan oleh orang perseorangan, karena ini tidak boleh sebenarnya Bu Heni. Penempatan itu harus melalui badan hukum, sehingga ketika orang perseorangan itu melanggar pidana. Oke. Kemudian juga penempatan PMI pada jabatan dan pekerjaan yang tidak sesuai. Kemudian juga penempatan yang tidak memenuhi syarat kompetensi, medical check up dan seterusnya yang tadi kita sampaikan. Kemudian juga pejabat yang meloloskan PMI yang tidak berdokumen lengkap. Nah, tidak sesuai ini juga dengan bisa dipidana syarat ya, baik dalam arti kami. Iya ya. Jadi kami juga harus berhati-hati gitu. Karena teman, karena ini karena sudahlah teman gitu itu ya. lanjutkan saja gitu, itu juga akan bermasalah hukum. Padahal itu merugikan bagi si PMI-nya sendiri betul nanti sekali, ya. betul sekali. Ataupun pejabat yang menahan keberangkatan pekerja migran yang sudah berdokumen lengkap. Nah, ini juga ada sanksi pidananya ini. Karena kesel mungkin atau sama perusahaan tersebut karena, ya, bisa jadi ya. Nah, ini juga tidak boleh. Selanjutnya juga pengalihan izin. Izin itu kan ada dua Bu Heni, dalam dunia penempatan pekerja migran ya. Ada yang namanya SIP 3MI, kemudian SIP 2MI. SIP 3MI itu dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk perusahaan penempatan. Oke, perusahaan penempatannya kemudian SIP 2MI itu diterbitkan oleh BP2MI untuk perusahaan penempatan dalam izin sebagai izin untuk melakukan rekrut si PMI tersebut ya. Oke. Ini dua izin ini mutlak harus dimiliki oleh perusahaan penempatan dan tidak boleh dialihkan. Oh iya. Dipinjam pakai begitu. Nah, ini ada pidananya kalau itu terjadi. Kemudian juga pembebanan biaya penempatan ini juga ada pidananya. Selanjutnya juga penempatan ke negara yang dinyatakan tertutup. Jadi kita ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tentang penutupan penempatan ke negara Timur Tengah. Nah, misalnya ada penempatan ke sana di antara lain Arab Saudi untuk rumah tangga, kemudian Irak, Suriah, Qatar, Oman dan seterusnya, itu menjadi pidana. Kalau ada penempatan ke sana. Kemudian juga penempatan negara yang tidak punya regulasi dan jaminan sosial tadi yang kita bicarakan. Iya, yang ngeri itu ya. Jaminan sosial nggak ada, regulasinya nggak kuat. Gimana nanti ketika terjadi permasalahan kita untuk melindunginya seperti apa ya? Betul. Dan juga perlindungan kalau dari undang-undang juga memberi tools bahwa sanksi pidana juga berlaku untuk korporasi. Oke. Itu juga itu dari sisi regulasi. Ya. Tapi kalau dari sisi BP2MI sudah melakukan beberapa hal. Kami mencanangkan 9 program prioritas BP2MI. Yang pertama, pemberantasan sindikasi penempatan ilegal. Ini kami terus lakukan secara kontinu, penggerebekan, kemudian menindaklanjuti laporan-laporan dan seterusnya. Kemudian juga penguatan kelembagaan, kemudian menjadikan PMI sebagai warga VVIP karena kita ingin merubah tadi mindset tadi yang kotor, yang rendah, yang bodoh. Kita ingin mereka diseberajatkan dengan warga negara lain, warga negara Indonesia yang lain. Karena kan Ibu Heni mungkin belum tahu, pekerja migran itu menyumbang 160 triliun. Waduh, untuk negara ya, devisa ya. Baru saya tadi mau nyebut itu. Mereka dikatakan bodoh, mereka dikatakan padahal mereka penyumbang terbesar ya, luar biasa ya. Saya mau nyebut sampai ini nih, susah nih gitu ya. Dan Bu Heni 160 triliun. 160 triliun itu per apa itu ya? Per tahun. Per tahun. Ibu Heni bisa bayangkan, ini kenapa menjadi istimewa? Karena devisa-devisa dari sektor yang lain, migas misalnya, itu kita membutuhkan modal kan Bu Heni ya. Pabriknya, manpowernya. Pakai modal ya kalau dibilang modalitasnya adalah dirinya pekerja migran. Jadi negara berhutang. Negara berhutang jasa kepada mereka ya, karena dia penghasil devisa. Itu berarti bukan sekedar tanda petik omongan di luar ya, tapi memang benar ya itu ya. Fakta makanya yang kita terjadi ingin kita memandang PMI sebagai warga negara yang terhormat. Itu menjadi program prioritas. Harus itu ya, diberikan perlindungan yang sebaik-baiknya ya seperti itu ya. Kemudian juga kita salah satu program prioritas adalah modernisasi sistem pendataan, kemudian juga pembebasan biaya penempatan, selanjutnya pembenahan tata kelola penempatan, kemudian penguatan skema penempatan PMI dalam rangka penempatan PMI terampil, kemudian pemberdayaan ekonomi sosial, peningkatan sinergi dan koordinasi multi stakeholder. Nah, ini 9 program prioritas BP2MI yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Badan. Nah, juga kita
kita membangun sebuah perlawanan terhadap 3 hal. Pertama, BP2MI mau melawan mindset yang tadi bahwa PMI itu rendah, bodoh, sumber masalah. Kita tidak ingin itu lagi. Jadi bagaimana caranya kita ingin merubah itu dari peristilahan yang sederhana. Misalnya pekerja migran Indonesia bermasalah, kita ingin itu dirubah menjadi pekerja migran Indonesia terkendala. Oh iya. Karena yang bermasalah bukan pekerja migran Indonesia-nya kan gitu. Banyak tapi yang bermasalahnya ya. Orang-orang yang menempatkan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Biar Jadi lebih ya korbannya juga pekerja migran. mendengarnya ya. Iya. Atau misalnya bisnis proses misalnya, kita ingin itu berubah menjadi alur proses. Karena kita melihat pekerja migran itu bukan sebagai barang, komoditas, tapi sebagai orang manusia seutuhnya. Tapi tadi dipertanyakan ya, dijual belikan seperti itu ya. Lari yang sana bahwa itu tidak pantas untuk diperjualbelikan. Kemudian juga kita yang kedua ada kejahatan perdagangan orang. Ini juga yang secara kita concern di sana bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan seterusnya, kita terus menggempur ini. Oh gitu ya. Ya, ini sudah sekitar 10.000 kalau saya nggak salah yang kita sudah selamatkan dari upaya-upaya yang dilakukan ini. Ya, kemudian juga praktik ijon rente. Nah, ini ijon rente ini pembiayaan penempatan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemberi pinjaman yang menerapkan bunga tinggi. Jadi mencekik pekerja migran dengan pinjaman yang harusnya mereka sejahtera karena bekerja di luar negeri, tapi ini justru menjadi sapi perah untuk membayar pinjaman tersebut. Ini juga kita terus gempur. Pinjaman itu yang diberikan di Indonesia, misalnya kepada bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Gitu. Karena pekerja migran ini salah satu target dari akun officer dalam tanda kutip ya, Bu. Orang-orang yang memang mencari calon nasabah begitu untuk pinjaman yang rente seperti ini. Termasuk luar negeri juga banyak. Luar negeri banyak ya. Itu. Dan juga kita bikin lounge di bandara, Bu Heni. Jadi launch di bandara itu kita ingin bahwa kalau selama ini hanya kita atau pejabat tinggi, tokoh-tokoh yang bisa merasakan lounge di bandara dengan eksklusivitasnya, kenyamanannya, tapi kita ingin pekerja migran juga bisa merasakan. Maka kita bentuk di bandara-bandara, saat ini ada 8 bandara. Ada ya? Yang menyediakan lounge untuk pekerja migran. Nanti juga jangan ketika pulang mereka duduk disamperin seperti apa ya? Itu yang bikin itu ya. Kasihan lah. Iya ya. Kan mereka juga pejuang keluarga ya. Oh iya betul. Kemudian juga fast track, Bu. Kita kerjasama dengan imigrasi, kita ingin bahwa pekerja migran punya jalur khusus. Tidak lagi harus bercampur dengan yang lain, ataupun justru dimanfaatkan dengan dibuat jalur khusus untuk diperas. Oh gitu. Ini banyak terjadi di bandara sebelumnya. Iya, betul. Kita ingin di fast track khusus PMI karena dan itu sudah berjalan. Dipikir beruang ya. Kadang-kadang setelah PMI pulang tuh sudah ditunggu gitu. Suruh lewat sini diperas, nanti uangnya suruh ditukarkan di money changer yang ditunjuk dengan nilai yang sangat buruk. Nah, ini kita tidak ingin terjadi, makanya kita buat fast track. Kemudian juga kita ada program pembebasan bea masuk barang pekerja migran. Ini sedang kita bahas dengan bea cukai. Dan juga kita sedang inisiasi program perumahan murah untuk pekerja migran. Itu betul itu. Ini kan salah satu kebutuhan pokok, Bu Heni. Kenapa mereka bekerja ke luar negeri? Salah satunya adalah tidak punya tempat tinggal. Dan ekonominya terlalu lemah sehingga tidak mampu. Nah, ini kita ingin bagaimana memfasilitasi itu. Itu beberapa yang terobosan yang kita. Strategi jitu ya, yang dilakukan oleh BP2MI dalam rangka mensejahterakan PMI ini ya. Oke, sahabat BPHN, strategi-strategi yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini sangat luar biasa ya. Pastinya BP2MI telah melakukan hal-hal tersebut ya, bukan hanya sekedar kita memaparkan di sini ya, tapi sudah melakukan apalagi tadi ada 9 program ya, prioritas yang dilakukan oleh BP2MI dalam rangka meningkatkan perlindungan PMI-nya. Baik, mungkin kita baca lagi nih. Ada lagi pertanyaannya sebelum waktu kita nih ya. Jadi ada mungkin kita 1-2 saja ya, kita bacakan lagi. Ini ada Instagram dari
Nurul Rohmah lagi nih, Ya. dia bertanya lagi, apa program yang telah dilakukan BP2MI sejauh ini untuk mengurangi angka kasus pelecehan dan kekerasan? Seperti yang tadi saya bilang ya, ada kasus sampai dia bawa anak gitu kan ya. Pada tenaga kerja migran Indonesia, misal, apakah ada program pembinaan atau layanan pengaduan jika terjadi resiko? Nah ini tadi juga sebenarnya udah dijelaskan ya di muka ya. Oke, boleh untuk biar sahabat BPHN lebih mengetahui lagi. Baik, kita untuk hal ini terima kasih Ibu Nurul Rohmah. Jadi mengenai pelecehan seksual ini memang rentan karena sebagian besar pekerja migran kita adalah perempuan. Dan kejadian seperti ini beberapa kali kita temukan terjadi. Bagaimana untuk menanggulangi? Tentu untuk preemptif kita lakukan melalui sosialisasi, Bu Eni. Kemudian juga sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat, juga kepada calon-calon tenaga kerja angkatan muda, angkatan kerja muda. Ya, melalui sekolah-sekolah misalnya. Kemudian juga melalui OPP tadi yang disampaikan. Bagaimana ketika itu sudah terjadi? Nah, ketika terjadi kita siapkan alur prosesnya. Bahwa pelindungan ini kan sebenarnya bukan hanya BP2MI ya, Bu Eni, tapi juga terlibat di dalamnya Kementerian Sosial, ya. Kemudian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian kepolisian dan seterusnya. Kita berkolaborasi termasuk dengan pemerintah daerah. Ketika terjadi maka kami akan minta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan proses healing ataupun pendampingan. Jadi secara psikologis, secara klinis kita ingin dikawal begitu. Dan BP2MI tentu juga akan mengawal juga sampai selesai. Misalnya yang pulang dalam kondisi gangguan jiwa. Nah ini tentu akan disediakan psikolog-psikolog oleh dinas-dinas terkait ataupun Kementerian Sosial ataupun Perlindungan Anak bekerja sama dengan kami, misalnya seperti itu. Atau shelter-shelter jika memang dibutuhkan. Oke, ada lagi nih dari Teddy 2263. Bagaimana laporan pekerja migran yang paling cepat? Baik. Nah, kemudian melalui kedutaan besar sering telepon tidak diangkat. Wah, jadi kedubes kita nih harus ada penyuluhan juga ya mungkin Terus ke BP2MI posisinya di Indonesia dan hanya di data. Nah, terus saran sebaiknya ada perwakilan BP2MI di bandara luar negeri. Bandara luar negeri. Baik. Terima kasih Pak Teddy ya. Iya. Ini bagus sekali karena menyangkut dengan isu yang sedang kami upayakan ya. Karena kami ingin memang ada peningkatan ataupun penambahan petugas-petugas dinas luar negeri untuk aparatur BP2MI. Karena kami sadari walaupun di kedutaan itu sudah ada atase-atase yang khusus pada bidang-bidang tertentu, namun pekerja migran Indonesia ini belum menjadi bagian penting dari atase-atase tersebut. Artinya bagian yang khusus ya. Dia masih bercampur dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, kami ingin pekerja migran ini memang ditingkatkan kepeduliannya secara khusus dengan menempatkan pegawai yang khusus menangani itu. Ini sedang kami bicarakan, mungkin bisa ditempatkan di kedutaan negara, terutamanya yang daerah kantong atau yang besar dalam hal penempatan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai bahwa bagaimana yang lebih cepat dalam mengadukan. Sebenarnya memang kami memahami Bu Heni, di kedutaan itu kan kedutaan itu kan ibaratnya negara kecil ya Bu Heni ya. Perwakilan dengan kompleksitas permasalahan negara kan gitu ya. Dengan keterbatasan manpower yang ada di sana. Urusan ketenaga kerjaan juga kan macam-macam. Ada market intelligence, kemudian ada pembukaan trade, kemudian peluang-peluang kerja baru ya. Nah, pekerja migran ini salah satu persoalan di sana. Nah, sehingga kami memahami memang akibat besarnya tanggung jawab ini mungkin kawan-kawan pekerja migran juga kemudian tidak bisa disikapi dengan cepat begitu. Nah, cuma jangan kecil hati Pak Teddy ya, bahwa kalau memang ada keluarga tadi yang kami sampaikan, sampaikan ke keluarganya untuk melaporkan kepada kami. Kalau ternyata ada kantor perwakilan kami yang tidak menindaklanjuti, laporkan ke pusat Pak Teddy. Kita akan lakukan pelurusan kepada yang bersangkutan. Jadi memang salah satu tugas fungsi kantor di daerah adalah
melayani pengaduan dan menyelesaikan permasalahan. Masalah. Ya, sehingga jadi bukan memang cuma itu tugasnya. Bukan cuma dicatat ya. Iya, bukan cuma dicatat, langsung Pak diberikan ya, Ya. Solusinya terbaiknya ya. Ya, kalau memang ternyata tidak jalan seperti yang Pak Teddy bilang, laporkan kepada kami melalui kanal-kanal official kami. BP2MI punya kanal di Instagram, di Facebook, di YouTube. Itu bisa juga melalui direct message atau DM kepada akun-akun tersebut ataupun melalui telepon tadi 0800.000 kepada kami. Nanti akan kami punya call center yang 24 jam. 0800.000. Ya, itu call center 24 jam, Bu. Yang di handling oleh memang petugas khusus call center untuk pengaduan. Pengaduannya. Sehingga kalau misalnya sudah pernah ngadu di daerah kok cuma dicatat aja gitu. Adukan ke pusat melalui kontak tadi. Gitu. Siap. Gitu, Pak Teddy. Berarti dan sahabat BPHN. Sahabat BPHN udah jelas banget nih ya. Jadi pengaduan itu intinya tidak hanya sekedar dicatat, namun akan ditindaklanjuti dan diberikan solusi terbaik ya oleh BP2MI. Oh ya, saat ini kami ada petugas di luar negeri tapi baru di Taiwan, Bu, di KDI. Itu dari BP2MI yang ditugaskan langsung ya? Iya, ada aparat kami di sana yang memang khusus untuk PMI. Menangani PMI ya. Kami berharap di tempat lain pun diberi kesempatan. Nah, itu ya, benar ya, biar benar-benar PMI ini terlindungi ya, baik dari dan terurus. Terurus dan terlindungi sahabat BPHN. Dan tadi bisa hubungi kanal-kanal yang sudah disebutkan atau yang 24 jam itu di 0800.000. Jadi boleh disampaikan di nomor tersebut ya. Oke, mungkin sudah habis pertanyaannya ya. Baik sahabat BPHN, bincang-bincang kita di BPHN Talk ini sangat menarik ya, sama narasumber kita ya, langsung dari yang berkompeten dari BP2MI Mas Iqbal ya. Pada segmentasi kita kali ini adalah LegalNet. Banyak informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Iqbal terkait dengan perlindungan hukum bagi tenaga migran. Selanjutnya untuk sahabat BPHN yang baru menyaksikan atau tidak sempat nih menyaksikan acara ini secara keseluruhan, tenang, akan ada rekamannya dan kami akan publish kembali di Instagram BPHN tersebut. Terus sahabat BPHN, sebelum kita tutup acara ini, saya pingin nih ada closing statement yang bisa Mas Iqbal sampaikan untuk sahabat BPHN. Boleh Mas Iqbal? Baik, rekan-rekan calon pekerja migran Indonesia, pelajar-pelajar yang akan masuk dunia kerja, ataupun sahabat BPHN dimanapun berada, bahwa pemerintah sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, bahwa untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga ketika ada permasalahan jangan ragu-ragu untuk menghubungi BP2MI dan kami selalu siap sedia untuk membantu. Dan kemudian berhati-hatilah dengan penawaran kerja, apalagi sekarang sudah marak penawaran kerja melalui media sosial yang akhirnya berujung pada permasalahan baik hukum, sosial, dan bahkan nyawa ya. Makanya apabila berkeinginan mengetahui peluang-peluang kerja, datanglah ke website kami di bp2mi.go.id. Nanti di sana ada informasi kerja melalui sistem yang namanya Sisco P2Mi. Ya, kemudian juga datanglah ke kantor Dinas Ketenagakerjaan di domisili Anda terdekat untuk mendapatkan informasi yang valid. Ataupun kalau ada penawaran kerja dari media sosial, pastikan Anda sudah melakukan cek dan recheck dan konfirmasi kepada kami supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materi yang luar biasa ya. Semoga bermanfaat untuk sahabat BPHN semua ya. Oke, sahabat BPHN, untuk semua kegiatan BPHN Talk ini akan setia tayang di setiap hari Selasa jam 9 sampai dengan jam 10 dengan materi-materi yang tentunya berbeda. Kita ada BPHN Daily, ada BPHN Net, dan ada BPHN Case gitu ya, Mas Iqbal. Jadi agar semua sahabat BPHN bisa mengikuti kegiatan ini, terus ikuti media sosial kita, baik yang ada di Instagram maupun di TikTok kita
atau di Facebook kita. Jadi BPH atau mungkin bisa juga kita lihat di YouTube kita juga ada ya, Mas Iqbal. Baik, untuk sahabat BPHN, sampai jumpa lagi di acara BPHN Talks di segmentasi berikutnya dengan tema dan materi-materi yang tentunya update untuk kita saksikan, materi-materi yang benar-benar bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat BPHN yang ada dimanapun berada. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat dari kami di sini. Terima kasih. Terima kasih.